Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah bisa kita mulai? Baik, sebelumnya boleh saya minta duduknya dirapikan. Oke, rapat dan agak sedikit mengarah ke sana. Baiklah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Selamat datang di Rumah Konseling Madani. Di sini saya sebagai konselor. Saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam pertemuan pertama kita kali ini. Terima kasih karena sudah mempercayakan kami sebagai media atau penyaluran tempat sebagai teman-teman berkeluh kesah dan teman-teman mempercayakan kami sebagai alternatif yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan teman-teman. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, alangkah baiknya kita sudah sejenak menundukkan kepala agar urusan kita dipermudah. Marilah kita berdoa dengan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hanilia. Teman-teman bisa memanggil saya Hana. Saya berlatar pendidikan S1 di Bimbingan dan Konseling Islam. Saya memiliki latar belakang BK, yaitu S1, dan saya sudah mengambil profesi sebagai konselor. Baiklah teman-teman, mungkin untuk selanjutnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita memulai sesi konseling. Dalam pelayanan konseling kali ini, karena kita bimbingan dan konseling kelompok, jadi teman-teman ini adalah anggota kelompok dan saya sebagai konselor sekaligus fasilitator dalam kelompok ini. Kali ini teman-teman datang di sini seperti yang sudah kita ketahui dalam rangka penyelesaian masalah, yaitu bimbingan dan konseling kelompok dengan tema masalah yaitu penyimpangan asertif. Juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa karena kita konseling kelompok, jadi berdasarkan rancangan konseling yang sudah saya buat untuk masalah kita, bahwa konseling kita ini adalah grup konseling yang tertutup. Kemungkinan dengan setting tempat yang sama, jadi kita akan selanjutnya kita akan melakukan konseling di ruangan yang sama, yaitu di sini. Konseling kita kedepannya akan dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan dengan durasi 60 menit. Apabila durasi tersebut dirasa kurang, teman-teman boleh kita sepakati untuk menambah durasi tersebut dengan maksimal durasi 30 menit. Nah, selanjutnya saya memohon kepada teman-teman untuk dapat jujur dan terbuka dengan masalah apa yang sedang teman-teman hadapi demi kelancaran konseling kita bersama. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa dalam konseling kita ini ada yang namanya akses kerahasiaan, keterbukaan. Apapun yang terjadi di dalam proses konseling kita, saya mohon untuk tidak menceritakannya atau membawa masalah tersebut ke luar grup atau di luar pertemuan kita. Saya mohon kepada teman-teman untuk saling menghargai dalam anggota kelompok ini. Saya juga berharap agar teman-teman tidak memiliki rasa bahwa teman-teman menyelesaikan masalah ini sendiri. Karena kita konseling kelompok, silahkan teman-teman menyampaikan apa yang menjadi kesulitan teman-teman selama ini. Silahkan bagi teman-teman yang membawa telepon genggam untuk menonaktifkan atau men-silent atau memdiamkan teleponnya terlebih dahulu agar konseling kita berjalan kondusif dan teman-teman bisa fokus untuk menyelesaikan dan untuk menjalani proses konseling ini. Sebelumnya saya memberitahu teman-teman dulu bahwa di dalam ruangan konseling ini terdapat kamera perekam. Silahkan melihat ke sana. Silahkan dulu kalau mau dada-dada. Ya, teman-teman semua, perlu teman-teman pahami bahwa dalam konseling kita kali ini terdapat beberapa asas, yaitu asas keterbukaan, asas
asas kesukarelaan dan asas kerahasiaan. Nah, saya berharap teman-teman menyampaikan masalah teman-teman dengan sukarela dan dengan terbuka apa adanya yang sejujurnya benar-benar terjadi di kehidupan teman-teman. Nah, jangan khawatir, saya dan teman-teman yang lain akan membeberkan masalah apa yang sedang teman-teman hadapi, karena konseling ini sudah dijamin asas kerahasiaannya, termasuk video yang saya rekam itu juga tidak akan saya publikasi karena itu hanya untuk melihat progres perkembangan proses konseling kita. Nah, selanjutnya yaitu saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa dalam proses konseling kali ini kita menggunakan pendekatan rasional emotif behavioral terapi. Nah, artinya dalam proses konseling ini ada beberapa teori yang akan saya terapkan ke depannya. Yang menjadi tolak ukur dalam proses konseling kita kali ini adalah alat tunggal masalah atau AUM, daftar cek masalah atau DCM, dan wawancara. Supaya lebih enak, marilah kita saling berkenalan. Bagi teman-teman yang ingin memperkenalkan diri lebih dahulu, saya persilakan. Poin-poin yang harus teman-teman sampaikan yaitu nama, alamat, dan juga permasalahan. Sejak kapan teman-teman merasa bahwa kemampuan asertif teman-teman itu terganggu, dan apa motivasi teman-teman untuk melakukan konseling di sini. Jadi 4 itu nama, alamat, sejak kapan merasakan membutuhkan konseling, dan harapan menjalani konseling. Baik, siapa yang ingin memulai terlebih dahulu? Silakan, Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Hayani. Saya berasal dari Sambas. Saya tinggal sekarang di Jalan Danau Sentarum, Gang Busuto. Permasalahan saya yang saya merasa terganggu itu karena saya sejak saya masuk kuliah. Saya merasa terganggu mulai saat saya masuk perkuliahan. Kan kalau kuliah di sini kan pas pertama-tama masuk tuh mungkin banyak tugas. Jadi tuh saat teman-teman saya mengajak saya untuk mengerjakan tugas di luar, misalnya biasa kan teman-teman saya tuh sukanya di kafe, terus tempatnya tuh jauh dari tempat tinggal saya. Jadi saya tuh sulit untuk mengatakan tidak atau menolak ajakan mereka. Jadi tuh disitulah mulainya saya merasa terganggu karena saya tuh memaksakan diri saya untuk mengikuti hal yang saya sebenarnya tidak bisa lakukan. Lalu harapan kedepannya sih supaya saya itu bisa menolak ajakan dari mereka, tapi dengan cara yang baik gitu, tanpa harus menyinggung perasaan mereka. Baik, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi yang ingin memperkenalkan diri? Oke, silakan. Baiklah, nama saya Ririn. Saya tinggal di Jalan Danau Sentarum dan Jalan Petani, Desa Permai. Di sini permasalahan yang saya rasakan itu sejak tetangga di rumah saya pindah. Itu tuh merupakan tetangga baru. Sekarang rasanya udah 22 minggu lebih ada di sebelah rumah saya. Di rumah itu kan kosong. Nah, yang membuat saya risih dari tetangga itu tuh kalau malam tuh Bu, memang sih saya mungkin tetangga itu memiliki ada anak-anak yang remaja, bisa dikatakan remaja gitu kan, remaja laki-laki, anak merupakan anak tetangga tersebut. Terus saya suka main musik sama teman-temannya Bu sampai malam, sampai saya terganggu. Kasihan suami saya juga pulang kerja kan pengennya istirahat tapi terganggu sama suara-suara musik tersebut gitu, sampai kayak kapan kami itu kedengaran sekali Bu, soalnya rumah kami dan tetangga itu tidak jauh, hanya membedakannya itu hanya batas pagar saja, dan kamar anak itu tuh persis berada di samping kamar kami Bu. Jadi itulah kadang saya tuh menyampaikan apa yang saya rasakan itu ke orang tuanya tuh saya lihat ya namanya juga emosi ya Bu, maksudnya suami saya udah kadang-kadang jadi sering pindah ke kamar anak gitu Bu. Nah jadi saya biasa negur saya tuh mungkin ibu itu mungkin kayak merasa nggak suka kali ya Bu, saya itu memang lain sih Bu karena bawaan emosi gitu kemarin. Iya sih Bu.
motivasi saya ingin mengikuti konseling kelompok ini agar nantinya saya bisa menyampaikan kalau bahwa mereka itu salah sebenarnya mengganggu waktu istirahat orang jam malam-malam masih main gitar, main musik apa sama kawan-kawannya anaknya itu. Orang tuanya nggak negur gitu Bu. Masa orang tuanya diam, maksudnya itu biar saya itu nanti bisa menolak kata ataupun ya gimana menyampaikan secara baik gitu. Terima kasih Mbak Ririn atas perkenalannya. Selanjutnya siapa lagi yang ingin memperkenalkan diri? Silakan. Saya Nurah Muafik. Saya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Saya di sini seorang perantauan dan saya tinggal di Jalan Rositaru. Saya juga seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan di kota Pontianak ini. Saya mengalami keresahan akhir-akhir beberapa bulan ini lah. Saya itu mulai susah mengendalikan diri saya untuk beberapa hal di kantor. Nah, itu entah apa efeknya juga saya kurang tahu. Jadi saya itu kayak misal mulai lembur. Jadi setiap karyawan tuh pasti diberi jatah lembur per minggu dan itu semuanya dipukul rata sama atasan. Cuma kadang saya itu entah kenapa saya suka terus kontrol. Saya itu menolak sampai akhirnya saya itu diberi SP1. Sedangkan saya itu nggak mengharapkan surat peringatan seperti itu karena saya merasa itu pekerjaan memang passion saya. Saya merasa saya hidup di pekerjaan itu, jadi saya merasa cukup lumayan terbantu. Yang motivasi saya mengikuti konseling ini karena saya ingin kembali bisa mengontrol diri saya dan lebih bisa manage diri lah untuk hal-hal seperti itu. Selanjutnya kamu yang terakhir, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dede Indah. Saya tinggal di Lasau Jaya. Saya itu mempunyai permasalahan dari lingkungan bermain. Nah, ketika saya bermain itu masalah yang saya rasakan itu sejak ketika saya bermain itu kan menentukan tempat untuk bermain seperti itu. Nah, teman-teman saya itu kayak langsung kita main misalnya di taman. Nah, itu saya pengennya tuh mainnya tuh mungkin di mall kayak gitu. Jadi tuh kayak saya tuh ngerasa kayak kurang nyaman gitu karena saya tuh tidak bisa mengungkapkan apa yang saya mau. Saya pengen main di mall tapi mereka tuh langsung ngajaknya ke taman kayak gitu. Pas ketika di taman tuh saya tuh kayak ngerasa kok nggak seru sih. Nah, itu jadi kayak jadi masalah dan beban sendiri. Nah, tujuan atau motivasi saya mengikuti konseling kelompok ini, saya tuh ingin bisa mengungkapkan pendapat saya, kayak merekomendasi tempat bermain yang saya mau. Baiklah, sekarang kita memasuki sesi akhir pertemuan. Nah, sebelumnya saya ingin teman-teman saling memegang bahu teman di sebelahnya, mengikuti arah. Oke, silakan pijat bahu temannya. Kita pijat selama 2 menit. Mari kita hitung bersama dari 1 sampai 20. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, mari kita jadwalkan untuk pertemuan kita selanjutnya. Teman-teman ingin hari apa? Senin. Berarti harinya tetap sama, hari Senin. Pukul berapa? Kalau bisa jangan pagi Bu, saya ngantar anak saya sekolah dulu. Jam-jam istirahat ya Bu, soalnya saya kan harus kerja. Berarti sore mungkin. Kalau 1:30 bisa, yang atau sore ya bisa. Bagaimana semuanya bisa? Bisa, Bu. Tempatnya sama ya? Iya. Kalau gitu saya tutup. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih untuk semangatnya. Semoga konseling kita ke depannya bisa mendapat kelancaran dan kemudahan hingga semua masalah kita selesai. Amin.
Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi